Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu kembali. Hari ini kita mendengar renungan tentang kebiasaan apa yang diam-diam dapat mengikis iman kita. Iman tidak hilang secara tiba-tiba. Iman tidak hilang dalam satu hari. Iman dapat menjadi lemah secara perlahan, tanpa disadari, dan semakin mengerus. Bukan sekedar karena perbuatan dosa, tapi melalui kebiasaan kecil yang awalnya terus dibiarkan begitu saja, menganggap itu tidak ada dampaknya. Kebiasaan kecil yang kita anggap bukan masalah. Saat kita mulai membiarkan diri jarang berdoa, tidak saat teduh karena capek dan ngantuk, mezbah keluarga hanya saat perlu saja, mulai jarang membaca firman, terus berpikir, besok masih bisa, besoknya datang rasa malas, dan berkata lagi besok aja. Kita tidak menyadari, jiwa mulai kering. Yang penting, beriman kepada Yesus sudah cukup. Di sisi lain, kita punya banyak waktu, scroll, media sosial, nongkrong dengan teman, sibuk dengan jadwal pertemuan. Awalnya semua terasa normal. Alasan selalu diterima dengan wajar, dengan mengandalkan kata besok aja, nanti saja deh, tenang saja, aman kok. Kebiasaan itu menarik diri kita makin jauh, dan akhirnya sama sekali berhenti melakukannya. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kata hanyut adalah suatu gerakan yang tidak mendadak, namun pelan dan tanpa diduga, tapi berbahaya. Iman tidak runtuh hanya karena gelombang kecil. Justru iman bisa menjadi lemah karena kelalaian kecil yang dilakukan terus-menerus. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Tuhan. Kata-kata apakah yang sering kita dengar? Apakah kata-kata yang membangun kota-kota, yang menguatkan, atau kata-kata yang membuat kita terbuai? Kita lebih sering mendengar perkataan tidak apa-apa, daripada lebih baik, jangan. Kata-kata yang memaklumi kelalaian kita, terdengar begitu manusiawi, akan tetapi dapat menghanyutkan jiwa kita di bawah arus dunia dan keinginan daging yang akhirnya menimbulkan penyesalan. Sering mengizinkan diri sendiri, menunda kebiasaan baik, memaklumi daging sampai kita terlena. Ketika kita menyadari kekosongan jiwa, jiwa pun terasa kering, hati menjadi hambar, mulut terasa berat, berdoa, berat memuji apalagi menyembah Tuhan, perlahan merasa risih dengan persekutuan. Di saat itu celah semakin melebar untuk pencobaan, dan iman jadi goyah karena keraguan, dan bimbang mulai mengganggu perasaan dan pikiran. Saat riak kecil kita biarkan, dan kita anggap sepele, maka ketika ombak besar datang disertai badai, hati mulai berteriak meminta bukti kuasa Tuhan. Iman harus disertai dengan perbuatan nyata sebagai klaim. Iman bisa bertambah kuat, atau sebaliknya menjadi lemah, tergantung apakah kita mengerjakan iman tersebut. Semakin iman dikuatkan, semakin kecil potensi jatuh. Semua orang punya potensi mengalami kejatuhan. Itu bisa terjadi jika kita lebih menghidupkan daging daripada roh. Apakah kamu merasa saat ini mengalami iman yang mulai lemah atau kuat, berasal dari tindakan kita? Firman Tuhan tertulis bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Artinya, dari dalam diri kita sendiri, berhenti untuk memberi telinga kita kepada perkataan yang menyenangkan daging, dan lebih condong mendengar perkataan yang membangun iman dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan tidak hanya berupa pengakuan, namun ia harus disertai dengan respon melalui perbuatan kita. Jika hari ini kamu panik karena merasa hambar, tapi punya kerinduan untuk kembali mengaktifkan iman, lakukanlah langkah kecil yang konsisten. Tidak perlu melakukan tantangan yang berat. Berdoa dari hati kecil kepada Tuhan, membaca 1 ayat setiap hari, mulai membangun kedekatan dengan Tuhan, mulai merenungkan firman-Nya. Pelan-pelan membangun momen kebersamaan dengan keluarga, melalui mezbah keluarga, memuji dan menyembah bersama. Saat teduh yang hening, membawa jiwa mendekat kepada Tuhan. Tulis di kolom komentar, Tuhan sungguh baik, karena Tuhan tidak pernah berhenti menantikan anak-anaknya datang dalam hadirat-Nya. Tuhan tidak pernah bosan
untuk berbicara pada kita saat kita bersekutu dengannya. Selalu ada kesempatan saat kita mau kembali kepada Tuhan, membangun kembali hubungan yang dalam bersamanya. Jangan ragu, karena tidak ada yang dapat menghalangi seorang anak untuk datang kepada Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk renungan hari ini yang telah menyapaku. Mulai saat ini, aku mau kembali mengerjakan imanku. Saat imanku mulai lemah, kuatkanlah aku. Tariklah jiwaku untuk mendekat padamu, sebab hanya di dalam Tuhan saja aku kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Amin. Jangan lupa dukung pekerjaan Tuhan dan pekabaran Injil dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada kenalanmu yang sedang merindukan Tuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.